Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar hukum bersama. Pada kesempatan ini kita akan membahas program vaksinasi. Apakah vaksinasi itu adalah kewajiban atau sukarela? Apakah masyarakat yang menolak vaksin dapat dipidana? Kalau bisa dipidana, lalu apa landasan hukumnya? Ini menjadi pertanyaan. Apakah vaksin itu yang diberikan kepada warga negara menjadi kewajiban atau keharusan, ataukah itu bersifat sementara, sukarela maksud saya, ya? Apakah kewajiban atau sukarela? Kita tahu bersama bahwa pemerintah telah menegaskan bahwa bagi warga negara yang menolak untuk divaksin akan diberikan sanksi pidana. Apa yang menjadi landasan hukumnya adalah pasal 9 junto pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Menurut Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Profesor Edward Umar Syarif Hiraij mengatakan bahwa ketentuan dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan di situ menyebutkan setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Kemudian dalam pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan menyebutkan setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kesehatan, kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, ya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta. Jadi itu dasar hukumnya. Nah, terkait dengan ketentuan itu, pemerintah berasumsi atau memaknai bahwa penerapan pembatasan sosial berskala besar atau yang dikenal juga dengan PSBB dan perubahan istilahnya itu merupakan bentuk dari kekarantinaan kesehatan, karena itu merupakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara, maka secara mutandis ketentuan itu berlaku juga dalam konteks vaksin. Ya, penerapan ketentuan ini memang penafsiran yang dilakukan secara ekstensif, ya. Ada semacam perluasan makna, bahkan dapat dikatakan juga sebagai pasal karet karena bisa diperluas, bisa ditarik, bisa diulur, kira-kira begitu. Tetapi tetap saja bahwa pada prinsipnya penerapan sanksi pidana yang diberlakukan itu menjadi jalan terakhir dalam rangka upaya penegakan pencegahan COVID ini, atau dalam rangka penegakan hukum karantina kesehatan. Nah, terlepas dari itu, saya sendiri melihat terkait dengan ketentuan
mengenai sanksi pidana ini dan meletakkan ini kewajiban, ini masih perlu dibahas secara lebih jauh secara perspektif hukum. Menurut hemat saya, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, sebagaimana ketentuan yang mengatur tentang pasal 9 dan pasal 93 tentang sanksi pidana dan kewajiban untuk melaksanakan karantina kesehatan, ketentuan pasal itu bisa diterapkan apabila memenuhi kondisi-kondisi. Pertama, bila memang keputusan pemerintah menyatakan karantina wilayah. Nah, sementara faktanya bukan karantina wilayah. Kalau karantina wilayah ini kan lockdown, kira-kira begitu. Tidak ada lagi di situ untuk aktivitas ABCD, tetapi faktanya bahwa pemerintah hanya mengeluarkan kebijakan PSBB. Nah, PSBB tentu tidak sama dengan karantina wilayah. Itu pertama. Yang kedua, tindakan yang dapat dikriminalisasi atau dipidana tentu saja adalah tindakan mengenai keluar masuknya wilayah karantina tanpa izin. Jadi makna yang ada dalam pasal 9 tadi dan pasal 91 itu, setelah ada kebijakan karantina wilayah dan kemudian di situ tentu saja tidak boleh keluar masuk dalam wilayah karantina yang sudah ditetapkan tanpa ada izin, dan tindakan pelanggaran terhadap itu yang kemudian bisa dipidana. Yang ketiga syaratnya adalah kalaupun ada orang yang tidak mematuhi atau menghalang-halangi penyelenggaraan karantina yang kemudian menyebabkan terjadi kedaruratan kesehatan, tentu unsurnya adalah adanya perlawanan terhadap kebijakan karantina tersebut. Artinya ketika pemerintah sudah memutuskan adanya kebijakan karantina, kemudian ada orang per orang atau kelompok yang melawan atas kebijakan tersebut, maka barulah unsur sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 tersebut yang dijadikan sebagai dasar pemidanaan bagi warga yang tidak mematuhi vaksin itu bisa diterapkan. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan karantina kesehatan? Sesuai dengan ketentuan pasal 1 disebutkan, pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 2018 dikatakan bahwa kekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Jadi dari ketentuan ini yang wajib adalah bagi setiap warga negara adalah mematuhi kegiatan kekarantinaan kesehatan. Nah, ya, lalu kemudian pemerintah menafsirkan secara lebih luas bahwa termasuk adalah kewajiban vaksinasi COVID-19. Disinilah sebenarnya menurut hemat saya ada kekosongan norma, sehingga ada perluasan makna dari kekarantinaan kesehatan tersebut, karena kemudian ditafsirkan juga kewajiban untuk setiap warga divaksin gitu ya, mentaati untuk menerima vaksin. Nah, kalau kita mau bicara secara jujur pula, sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 6 2018 tersebut juga diatur soal ketentuan bahwa hak bagi warga negara untuk memilih sebenarnya layanan kesehatan. Nah, ini ketentuan ini diatur dalam pasal 5 ayat 3 Undang-Undang 36
ya tahun 2009 tentang kesehatan. Dalam Undang-Undang Kesehatan pasal 5 dikatakan setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan bagi dirinya. Dari rumusan pasal tersebut jelas bahwa ada hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang Kesehatan di mana masyarakat atau seseorang untuk memilih pengobatan, termasuk dalam konteks ini memilih apakah menggunakan vaksin atau tidak. Nah, jikalaupun kemudian pemerintah tetap ingin menerapkan sanksi pidana, maka menurut hemat saya penerapan sanksi pidana terhadap vaksinasi bagi warga yang menolak vaksin itu adalah jalan terakhir yang ditempuh oleh pemerintah. Sebaiknya justru yang penting bagi pemerintah harus segera lakukan adalah memberikan kesadaran dan keyakinan kepada masyarakat terhadap manfaat dan fungsi dari vaksin itu sendiri. Karena di kalangan masyarakat masih ada keraguan terhadap vaksin. Apakah vaksin ini akan bisa menjamin kelangsungan ketahanan kesehatan masyarakat, mampu mencegah masyarakat dari virus COVID-19 dan sebagainya. Jadi harus ada upaya penyadaran secara sistematis, bukan melalui pendekatan represif dengan tanda kutip menakut-nakuti masyarakat dengan mengancam apabila tidak mau divaksin akan dipidana. Saya kira itu pilihan yang kurang arif dan bijaksana, pilihan represif. Jadi jangan sampai ada beban baru yang diterima oleh masyarakat dalam kondisi yang sudah serba sulit, kemudian ada ancaman lagi pidana jika tidak divaksin. Jadi secara fisiologi akan semakin membebani masyarakat. Jadi itu kalau mengacu pada ketentuan Undang-Undang Kesehatan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Kesehatan jelas bahwa hak masyarakat secara mandiri dan bertanggung jawab untuk menentukan sendiri pelayanan kesehatan bagi dirinya. Dan mengacu pada ketentuan itu jelas bahwa sifat dari vaksin ini adalah bersifat sukarela. Jadi tidak tepat saya kira kalau meletakkan dia menjadi kewajiban yang bersifat paksaan. Tetapi saya yang memaklumi bahwa kebijakan ini ditempuh oleh pemerintah karena memang situasi COVID-19 yang sudah begitu akut dan terus menyebar. Tetapi tidak boleh ini dijadikan sebagai sarana secara terus-menerus untuk melakukan upaya vaksinasi kepada warga. Akan lebih baik masyarakat kita secara sadar memahami tentang vaksin ini dan secara sadar ikut program vaksin. Jadi saya kira itu terkait dengan apakah vaksin itu adalah kewajiban atau sukarela, maka saya mengacu pada Undang-Undang Kesehatan pasal 5 ayat 3. Menurut hemat saya dia bersifat sukarela. Tetapi kalau merujuk pada perspektif yang digunakan oleh pemerintah dengan menggunakan undang-undang karantina, menggunakan pasal 9 dan pasal junto pasal 93 dengan melakukan penafsiran secara luas tentang ketentuan pasal tersebut, maka dia diletakkan sebagai kewajiban. Meskipun secara hukum saya kira pasal tersebut masih bisa diperdebatkan karena ketentuan pasal yang ada di dalam undang-undang karantina itu menyebutkan soal karantina wilayah gitu. Nah, pertanyaannya apakah pemerintah melakukan penerapan karantina wilayah? Faktanya kalau memang itu yang
digunakan oleh pemerintah, maka barulah secara utuh pasal 9 tersebut bisa diterapkan. Demikian saya kira, terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.